Sebetulnya kaum profesional sejak dahulu, sejak zaman Yunani itu, zaman Romawi dan seterusnya, itu sudah menjadi satu kelompok yang tertuduh, ya. Kaum profesional itu mirip atau serupa dengan orang tua. Jadi ternyata tidak selalu itikat baik itu baik. Kira-kira begitu ya. Saya kira kalau Indonesia itu saya kira kita lihat orang serakah itu kan para pejabat. Mana ada orang miskin serakah? Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kita langsung kepada acaranya, yakni pada para pembedah atau narasumber. Narasumber yang pertama ada Bapak Dr. Abdul Aziz dari dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya dan Yayasan Pendidikan Politik dan Peradaban. Yang kedua ada Bapak Bahrul Ulum Hanafi SHMH dari Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Baik, untuk narasumber yang pertama kami langsung sampaikan, persilakan waktu dan tempat langsung kepada Bapak Dr. Abdul Aziz SR MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih undangan seminar hari ini dari teman-teman satu kanal ya, dan beberapa kelompok lain yang menginisiasi diskusi ini. Saya tidak panjang ya. Satu, yang kedua juga tidak detail untuk membahas isi dari buku ini karena panjang dan memang menarik ya. Pertama, ya tentu saya ya memberikan apresiasi kepada dua kawan kita, Mas Ulum dan Mas Lutfi, yang menulis buku ini, dan saya kira tidak mudah menulis soal etika ya, karena di situ ada dimensi-dimensi filsafat yang harus kuat di dalamnya ya, dan karena itu saya kira ini satu tawaran karya yang menarik, soal tema yang cukup berat, tetapi sekaligus jarang dibicarakan beberapa tahun terakhir ini ya, bahkan mungkin relatif cukup lama kita ya di Indonesia agak jarang menyentuh tema etika ya, padahal itu penting ya. Kemudian saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa problem etika, etik ya di dalam kehidupan masyarakat sebetulnya itu sudah sangat tua usianya. Isu yang sudah sangat tua sejak zaman Yunani, Romawi kuno itu sudah dibahas ya. Bahkan orang seperti Aristoteles itu sudah menulis buku soal etika waktu itu ya. Nah, yang menarik sebetulnya etika yang dimunculkan sejak zaman Yunani itu ya, kemudian Romawi dan sampai ke zaman kita sekarang, selalu bertumpu pada perdebatan atau perbincangan soal profesi kaum profesional, sebetulnya kaum profesional ya. Jadi sebetulnya kaum profesional sejak dahulu, sejak zaman Yunani itu, zaman Romawi dan seterusnya, itu sudah menjadi satu kelompok yang tertuduh ya. Katakanlah kalau saya mengacu pada studinya Cohen ya, dia melihat secara historik ada kritik yang dilancarkan oleh banyak pihak sejak zaman dahulu sampai sekarang ya, sampai pada abad, dia menulis sampai abad 20 ya, jadi abad 12 21 belum dicakup oleh studi ya, Cohen itu ya. Dia melihat bahwa setidaknya kita bisa ketemu dengan 3 kritik besar ya terhadap kaum profesional ya, kaum profesional. Ada yang dia sebut misalnya dengan konsep kewibawaan profesional ya. Nah, soal kewibawaan profesional ini kemudian di dunia sejak dahulu itu muncul 3 gelombang kritik, atau 3 kekuatan yang mengkritik soal kewibawaan profesional itu ya. Nah, orang birokrasi termasuk orang profesional di situ ya. Kita akan lihat nanti beberapa. Kritik yang pertama itu datang dari kaum sosiolog dan sejarawan ya di dunia ya.
Mereka mengikuti sejak lama soal itu, ya, keberadaan kaum profesional. Kelompok ini menyebutkan bahwa sebetulnya tidak ada yang baik dari perilaku kaum profesional. Jadi karena itu ini bisa kita pahami bahwa sudah ada penyimpangan berat sejak awal-awal gitu ya. Sehingga para sosiolog, sejarawan mengatakan tidak ada yang baik dalam tindakan dan perilaku atau praktek-praktek yang dimunculkan oleh kaum profesional. Sangat ekstrim kritiknya itu, ya, sangat ekstrim. Mengapa begitu? Mereka melihat sebetulnya kaum profesional itu tidak asli mereka itu punya kehendak untuk berpihak kepada orang banyak dan juga kepada kemanusiaan, tetapi yang lebih mereka buru adalah posisi dan kekayaan. Itu kata para sosiolog ya dan sejarawan waktu itu ya. Jadi mereka lebih memburu itu. Karena itu justru munculnya kelompok yang kemudian menjadi kita sebut sebagai kaum profesional itu untuk membedakan mereka dengan para awam, dengan orang lain. Jadi ada semacam eksklusivitas ya, bersikap eksklusif di dalam masyarakat, sehingga apa yang mereka lakukan kemudian itu lebih untuk mengangkat derajat mereka semata. Nah, ini kritik yang pertama ya. Karena itu mereka menyampaikan banyak hal untuk melihat bahwa kaum profesional sebetulnya itu punya sumbangan yang cukup besar di dalam membuat rusaknya masyarakat. Nah, itu yang mereka tesiskan ya. Karena itu misalnya kita lihat misalnya kritik-kritik katakanlah orang filosof sekaliber Cicero ya dari Romawi itu, dia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa diambil dari perilaku kaum profesional, kan begitu kata dia, kata Cicero ya, filosof Romawi waktu itu ya. Nah, bahkan jauh setelah abad itu, kita misalnya kalau membaca karya-karya Shakespeare ya, sastrawan Inggris itu, dia ada satu ungkapan yang ditujukan kepada kaum profesional itu, dia mengatakan, mari beramai-ramai kita membunuh ahli hukum, advokat ya, itu kan bagian dari kaum profesional ya. Mari beramai-ramai membunuh, kan begitu. Nah, apa yang dikatakan oleh Shakespeare ini kemudian juga mendapatkan dukungan dari kaum Elizabethan ya, yang melihat sebetulnya ahli hukum waktu itu ya, juri atau advokat, pengacara itu seperti tampil sebagai orang-orang yang seolah-olah meramalkan nasib, banyak ngomong gitu ya, banyak ngomong tentang ini dan itu ya, dan kemudian mereka mendapatkan keuntungan dari omongan-omongan pembelaan-pembelaan yang mereka lakukan itu. Nah, jadi itu banyak dipandang sebagai sesuatu yang tidak terpuji oleh masyarakat waktu itu. Nah, karena itu Shakespeare bilang mari beramai-ramai membunuh, kan gitu. Nah, jadi ini masih ekstrim ya, ekstrim betapa ini tadi kaum profesional itu sejak awal itu sudah menjadi kelompok yang tertuduh. Nah, sebetulnya selain hukum, di bidang hukum, karena itu yang menonjol sejak zaman dahulu itu, yang kedua juga bidang kedokteran ya. Nah, kalau diletakkan dalam kerangka kritik sosiolog dan sejarawan, dokter-dokter itu dianggap waktu itu yang berpraktek sebetulnya bukan karena keberpihakan mereka kepada kemanusiaan, tetapi sebenarnya justru ingin lebih banyak mengeruk keuntungan. Karena seringkali yang dikeluhkan waktu itu, dokter-dokter itu terlalu berlebihan di dalam mengatakan soal bahaya dari penyakit yang diderita seseorang ya. Oh, begini begitu ya. Padahal sebetulnya mungkin sekedar sakit kepala begitu ya. Tapi ini diagnosanya keluar kemudian ini jantung, ini liver, ini segala macam lah begitu. Sehingga dengan begitu orang harus terus-menerus berkonsultasi ke dia. Ya. Nah, ini lalu dikritik sebagai sesuatu yang dianggap tidak baik. Artinya dengan begitu kan lalu melanggar etika. Etika siapa? Etika masyarakat waktu itu ya, etika publik, ya, etika sosial. Nah, jadi itu yang kritik pertama ya. Jadi buruk kaum profesional itu ya. Nah, kemudian kritik yang kedua, kalau yang pertama tadi para sosiolog dan sejarawan, lalu yang kedua ada kritik yang juga cukup keras, tapi tidak sekeras yang pertama tadi itu dari para filosof ya. Para filosof
itu melihat sebetulnya di dalam diri kelompok-kelompok atau orang-orang profesional sebetulnya memang melekat etika dan dia bersifat non ideologis ya, non ideologis. Saya kira agak beda tadi dengan dikatakan oleh penulis ya, Ulum ya, ideologis, tapi para filosof bilang non ideologis ya, punya etika ya, artinya melekat norma-norma, nilai-nilai atau yang disebut oleh maksud kita itu value gitu ya, nilai-nilai melekat pada situ, tapi sekaligus juga bersifat non ideologis. Nah, para filosof kalau kita baca studinya Cohen itu melihat bahwa sebetulnya kaum profesional itu mirip atau serupa dengan orang yang etika tertentu di dalam mendidik, membesarkan, mengembangkan anak-anaknya. Nah, kaum profesional seharusnya terpanggil untuk itu satu. Yang kedua, di kalangan kaum profesional itu sebetulnya ada satu kekhususan yang kemudian membuat perilakunya menjadi tidak menarik, tidak bagus ya. Ada kekhususan di dalam etika mereka bahwa ada satu diktum seringkali yang menyebutkan atau yang membolehkan dan bahkan mengharuskan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebetulnya itu berlawanan, bertentangan dengan norma-norma umum. Dia bisa mengambil contoh soal kebohongan ya. Dokter misalnya itu seringkali juga berbohong tentang penyakit seseorang, ya, tidak mengatakan sesuatu yang sebenarnya, ya, sehingga orang bertanya-tanya, ini kenapa kok harus jadi begini, ya. Jadi dia membohongi itu. Nah, karena itu kata para filosof, sebetulnya sikap yang eksklusif dari etika khusus ya, etika khusus dari para profesional itu seringkali justru mengabaikan norma-norma yang berlaku di masyarakat ya, yang berlaku di masyarakat. Nah, ini karena itu apa yang menjadi kekhususan itu yang kemudian membuat mereka eksklusif bagi para filosof itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak baik di dalam masyarakat ya. Nah, jadi sudah dua kritik itu ya yang dilancarkan oleh orang sejak zaman dahulu ya sampai sekarang, dan saya kira ini dalam banyak hal juga tentu ada hal-hal yang kita masih bisa lihat relevansinya ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir itu kritik yang datang dari kelompok-kelompok organisatoris ya, yang melihat sebetulnya tidak ada satupun ciri atau karakteristik dari etika profesional itu yang disepakati oleh semua orang. Jadi bisa berbeda-beda. Nah, karena itu mereka mengatakan tidak penting, tidak perlu memperdebatkan apakah orang ini profesional atau tidak, tetapi yang paling penting adalah efektivitas kerjanya. Apakah mereka melakukan sesuatu efektif apa enggak? Kata kelompok ini ya. Efektif atau tidak? Kalau nggak efektif, ya percuma, ngapain kita bayar mereka? Ya, karena itu mereka juga menyebutkan tidak perlu kita meneliti soal norma mereka profesional atau tidaknya, tetapi juga yang seharusnya dilihat adalah apa sesungguhnya yang mereka lakukan. Ya, bisa berbuat apa dan efektif enggak pekerjaannya itu. Kalau enggak ya enggak perlu. Ya, jadi saya kira apa yang kemudian dikritik oleh kekuatan ketiga ini yang sekarang seringkali menjadi salah satu acuan di dalam administrasi publik ya. Artinya karena administrasi publik lewat birokrasi atau lembaga birokrasi itu memang diciptakan untuk memberikan public service kepada masyarakat banyak begitu ya. Maka seharusnya pelayanan yang diberikan itu efektif. Oke lah, boleh disebut sebagai profesional atau apa begitu ya, tapi kehendak dari kelompok kaum organisatoris ini menghendaki bahwa orang yang oleh banyak pihak disebut profesional itu mesti diukur dari efektivitas kerjanya. Nah, jadi tidak perlu misalnya orang itu terlalu diukur dari posisinya, dari jabatannya dan segala macam, atau seberapa besar insentif yang diberikan, tetapi efektif tidak pekerjaannya terhadap kepentingan orang banyak. Nah, kelompok ini melihat sebetulnya
banyak hal yang dilakukan oleh kaum profesional, lebih-lebih di birokrasi pemerintahan. Kalau kita baca studinya Sternberg, itu tidak efektif. Ya, banyak yang tidak efektif karena selain panjangnya birokrasi, kemudian pembiayaan yang sangat mahal, itu umumnya mereka fokus kerjanya tidak terlampau tertuju kepada publik, tetapi lebih kepada urusan internal pemerintahan atau birokrasi. Nah, ini yang membuat itu menjadi tidak efektif, ya, saya kira. Nah, saya kira ini beberapa kritik yang mungkin dalam konteks sekarang kita bisa lihat, ya, kenyataannya, relevansinya dengan yang ada sekarang. Nah, kemudian saya ingin mengutip studi Sternberg, gitu ya, yang melihat sebetulnya ada banyak alasan, ya, mengapa kaum profesional, terutama di pemerintahan, karena kita ini bicara administrasi publik, ya, dari buku ini, ya, saya agak dekat ke situ. Dia menemukan dari studi empirik yang dilakukan selama hampir 9 tahun, ya, di background konteks Amerika, gitu ya. Dia menemukan 20-an lebih alasan mengapa orang-orang profesional atau yang disebut kaum profesional, terutama di pemerintahan, itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis, ya. Nah, saya ingin mengutip 5 saja yang mungkin relevan untuk diskusi kita, ya. Yang lain-lain relevan juga, tapi saya kira lebih tinggi relevansinya saat ini, ya. Pertama, dia melihat bahwa pelanggaran etika baik ringan maupun berat, dia melihatnya justru karena pertama adanya itikat baik, ya. Itikat baik. Jadi ternyata tidak selalu itikat baik itu baik. Kira-kira begitu, ya. Orang boleh punya itikat baik, tapi tidak selalu itu menjadi baik. Artinya tidak selalu membawa arti yang bermanfaat bagi banyak orang, bahkan bisa-bisa menjadi pelanggaran. Ada kasus misalnya yang dilihat, misalkan seperti contoh di Amerika, itu kasus di Departemen Perumahan dan Pembangunan Kota Amerika. Itu ada seorang bendahara, pengelola anggaran, itu Marilyn Lewis Harrell, ya. Ini orang baik, ya. Dan kemudian suatu ketika terungkap skandal besar di situ karena Harrell ini beretikat baik, artinya ada sekian banyak dana yang dia kelola justru dia gunakan untuk amal. Bagi orang banyak juga sebetulnya, tapi amal, gitu. Jadi dia mengeluarkan uang tanpa harus melalui prosedur-prosedur itu karena dia melihat orang barangkali sengsara, butuh ini, bantuan itu dan ini, begitu, ya. Maka kemudian dia memberikan uang-uang itu kurang lebih 5,5 juta dolar, ya, waktu itu, ya, yang dia berikan sebagai amal itu. Nah, jadi si Harrell ini beritikat baik, membantu orang banyak, gitu, ya. Tapi kemudian dampak perbuatan itikat baiknya itu justru menjadi skandal keuangan, penyalahgunaan keuangan. Mungkin aturan-aturan keuangan, akuntansi, begitu, ya, atau prosedur-prosedur keuangan di pemerintah tidak mengenal konsep itikat baik di situ. Tapi yang dikenal adalah adanya pengeluaran uang yang tidak prosedural, yang tidak sesuai dengan aturan permainan, ya. Harus ada perintah ini segala macam. Dan ini dia tidak melakukan itu, tapi mengeluarkan gitu, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak selalu itikat baik kita itu punya makna yang baik juga, gitu, ya. Kemudian yang kedua, dari studi Sternberg itu melihat keserakahan, ya. Ya, ini saya kira di mana-mana ternyata, ya, orang serakah itu bisa terjadi, ya. Bahkan kalau kita baca beberapa studi filsafat ekonomi itu kapitalisme kan juga ada keserakahan yang luar biasa di situ, gitu, ya. Nah, jadi orang serakah, dan orang serakah ini justru sebetulnya lebih banyak datang dari mereka yang berada di lapisan elit, ya, elit, ya, baik di pemerintahan maupun di ekonomi dan lain-lain, ya. Jadi kelompok pemegang kekuasaan yang sebetulnya sudah punya banyak uang, sudah kaya raya, itu justru yang menjadi pelaku di dalam keserakahan. Saya kira kalau Indonesia itu, saya kira kita lihat orang serakah itu kan para pejabat. Mana ada orang miskin serakah? Kalau orang miskin itu melakukan tindakan, katakanlah pegawai-pegawai rendahan, gitu, ya,
mengambil anggaran itu sebenarnya bukan karena keserakahan, tapi karena mereka untuk menyambung hidup sebetulnya itu ya. Orang kecil itu mengambil jatah yang bukan haknya karena memang dia sedang menderita. Tapi kalau orang kaya raya, pejabat itu kena serakah. Lihat Juliari Batubara itu kurang apa kayanya? Novia Setianto siapa namanya? Setia Novanto. Itu kekayaannya kan ratusan miliar. Bandingkan dengan kita yang hadir di Zoom ini, ya. Saya kira ketua ORI pun tidak sekaya Setia Novanto meskipun sekarang jadi ketua ORI, RI kan begitu ya. Nah, tapi orang kaya raya seperti itu mengambil jatah yang bukan haknya dari keuangan pemerintah dengan berbagai cara yang ilegal, itu menunjukkan keserakahan. Ya. Pejabat-pejabat coba lihat para menteri, anggota DPR, kurang berapa gajinya ya? Sekali pulang kan bisa paling enggak 80-70 juta yang bisa bawa pulang bersih gitu ya. Itu masa tidak cukup sebetulnya, bandingkan dengan buruh yang cuma bergaji 1.500.000, 2 juta dan seterusnya, itu bisa hidup bahagia. Tapi mereka punya uang begitu banyak, masih mengambil jatah lain di luar haknya. Nah ini keserakahan dalam studi Sternberg itu. Kemudian itu juga bisa terjadi sebagai alasan itu karena persahabatan. Nah, ini dia ya. Ya barangkali orang tanpa terlalu disadari ada pelanggaran-pelanggaran etika yang juga bisa berujung kepada penyelewengan keuangan, fasilitas dan lain-lain, itu karena persahabatan, misalnya karena membantu seorang teman, apa salahnya dan seterusnya, merasa begitu, merasa membantu orang tertolong, tapi ada fasilitas tertentu, ada sesuatu yang melekat pada jabatannya, kemudian itu dipakai untuk kepentingan orang tertentu atas nama persahabatan. Itu potensial melanggar etika, ya. Bahkan sampai pada tingkat pelanggaran hukum, ya, karena persahabatan. Karena itu saya lalu ingat misalnya Umar bin Khattab dalam sejarah Islam itu kalau dia menerima tamu malam hari dan itu di kantor dianggap sebagai kantor khalifah pemerintah waktu, dia akan keluar. Bukan Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz ya. Dia tidak mau menerima tamu di situ, atau kalau menerima tamu dia matikan lampunya. Ya, karena lampu itu dianggap sebagai fasilitas negara. Nah, saya kira kita jarang sekali yang seperti itu. Jadi lebih karena atas nama persahabatan melakukan tindakan-tindakan yang bisa berujung kepada pelanggaran, baik etika maupun hukum dan seterusnya. Nah, kemudian studi ini juga menyebutkan alasan orang melanggar etika dalam birokrasi atau administrasi publik dalam pelayanan itu karena kebodohan. Menarik studi Sternberg itu bahwa sebetulnya ternyata tidak paralel ya, tidak tidak bertemu sebetulnya logikanya antara pejabat yang punya posisi tinggi ya. Kalau kita di Indonesia barangkali eselon ya, eselon 1, eselon ya, semakin kecil angka semakin tinggi eselon ya. Apa begitu ya? Misalnya 1 kan lebih tinggi dari 2 ya. Ya saya kira begitu. Jadi beda dengan orang Madura. Kalau orang Madura itu kan semakin tinggi angka, semakin tinggi eselon. Jadi eselon 4 lebih tinggi ketimbang eselon 1. Kira-kira gitu kalau di Madura. Sorry ya, ini guyon. Ya, guyon saja. Nah, jadi eselon 1 misalnya, atau orang yang punya posisi tertinggi atau tinggi di birokrasi, di pemerintahan, ternyata studi ini menunjukkan tidak sejalan, tidak seiring dengan kemampuan mereka untuk memahami sesuatu tindakan etis atau tidak. Tidak sejalan ternyata, tidak paralel. Karena itu banyak pejabat yang sudah sangat tinggi posisinya itu melakukan pelanggaran-pelanggaran etis. Kata dia, ini karena kebodohan, ketidakmampuan dia memahami itu sebagai orang yang punya posisi tinggi. Saya kira kita Indonesia banyak seperti itu. Ya. Posisi tinggi tapi nggak bisa apa-apa. Gelarnya panjang sekali. Coba lihat di bagian belakang namanya itu ya. Gelar S2-nya ada 5-6 biji gitu ya. Di depannya juga segala macam begitu. Tapi sebetulnya tidak, kalau kita mengacu kepada studi Sternberg ini tidak relevan, tidak sejalan itu, tidak seiring. Posisi tinggi sama kemampuan personal. Nah, ini saya kira problem
Dia menyebutnya sebagai kebodohan, kan begitu ya, kebodohan. Saya kira kita masih berhadapan dengan itu di Indonesia ya, birokrasi kita, terutama peninggalan Orde Baru, yang sistem rekrutmennya waktu itu agak kacau. Kan yang penting untuk memenangkan Golkar ya waktu itu ya. Siapa saja teman sejawat, kemudian anak pejabat sudah bisa masuk birokrasi ya. Sekarang kan relatif ya, beberapa tahun terakhir kan ada saringan-saringan relatif objektif ya dibanding dulu. Nah, jadi sisa-sisa yang dulu itu sekarang masih pada posisi yang tinggi. Itu salah satu saya kira yang membuat birokrasi kita itu hancur, rusak sampai hari ini. Beberapa studi yang saya baca soal birokrasi kita tuh masih tidak beres, ya, sangat tidak beres. Ya, kita bisa memperdebatkan itu, ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima dari sekian banyak daftar yang diajukan dalam studi ini, itu alasan mengapa orang melanggar etika itu adalah karena mengikuti perintah, ya, karena perintah. Jadi bisa saja seorang bawahan tertentu atau pejabat tertentu di birokrasi melakukan sebuah tindakan karena ada perintah dari pejabat yang atasnya. Tapi dia tidak bisa menyeleksi atau melihat secara detail dengan ukuran-ukuran aturan apakah perintah itu kalau dilakukan itu melanggar etika, melanggar hukum, norma atau tidak. Ya. Nah, saya kira sering terjadi itu ya. Misalnya seorang pemegang pengelola anggaran gitu ya. Dia seringkali hanya mengeluarkan saja begitu rupa duit anggaran karena diperintah oleh pejabat yang berkewenangan untuk itu. Secara perintah keluar gitu ya. Nah, ini kalau dievaluasi oleh akuntan atau oleh pejabat yang berwenang di bidang pemeriksaan keuangan, itu ada pelanggaran-pelanggaran, temuan bahasa mereka, itu seringkali juga yang dipersalahkan adalah mereka yang mengeluarkan anggaran. Tidak selalu pejabat yang memerintah. Karena itu kalau mereka mengatakan, saya melakukannya karena perintah, itu di banyak konteks tidak dibenarkan. Di Amerika misalnya, dulu ada kasus Oliver, apa namanya itu, yang membantu menyusun soal kesaksian palsu di dalam persenjataan. Ya. Nah, dia alasannya pengadilan karena saya mengikuti perintah, dan itu oleh pengadilan tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan bahwa orang kemudian bertumpu pada alasan mengikuti perintah untuk menghindar dari perbuatan melanggar etika, gitu kan. Nah, saya kira ini beberapa hal yang membuat pelayanan publik itu menjadi buruk, ya, lambat, berbiaya tinggi, mengurus dirinya sendiri dan seterusnya. Dan sebetulnya ini bukan khas Indonesia, ya. Coba kalau kita baca ada satu studi yang dilakukan oleh agak lupa, ada dua penulis soal birokrasi Amerika, ya. Dia melihat justru sebetulnya yang dikritik orang atau yang dikeluhkan banyak orang soal lambat, biaya tinggi, menunda pekerjaan sebenarnya bukan khas negara-negara tertentu. Di Amerika juga banyak seperti itu, kan begitu ya. Nah, jadi saya kira ini problem besar di dalam pelayanan publik kita, dalam birokrasi yang dilakukan oleh kaum profesional. Profesional di sini adalah kaum birokrat, pegawai pemerintah, PNS kalau Indonesia, ya. Nah, jadi ini yang saya kira membuat sejak dahulu kala kaum profesional, ya, itu menjadi fokus kritik, ya, sasaran dari kritik banyak orang di berbagai belahan dunia, ya. Nah, saya kira itu dulu yang saya ingin kemukakan yang pertama. Yang kedua, ya soal buku ini, ya. Ya tentu tadi kita apresiasi ya kehadiran buku ini. Ya kalau dibaca detail sebetulnya memang banyak juga kekurangannya di dalam buku ini, ya. Tetapi kalau kita terlalu peduli atau terlalu pertimbangannya berat sekali ke situ, saya kira buku ini tidak terbit, ya. Karena itu ya sudahlah, kekurangan itu biarkan saja menjadi milik dua penulis untuk perbaikan-perbaikan pada penerbitan yang akan datang.
Tetapi saya kira dengan terbitnya itu menjadi prestasi tersendiri. Tapi saya ingin kritik misalnya beberapa konsep, misalnya soal konsep etika gitu ya. Itu diulang-ulang di beberapa bab. Maksudnya kenapa nggak disatukan misalnya di awal. Seluruh konsep itu dibereskan saja di situ, sehingga ketika membaca yang lain-lain itu tinggal sebagai apa namanya itu implikasi dari pemaknaan itu gitu ya. Jadi nggak ada pengulangan lagi di dalam bab-bab yang lain gitu ya. Misalnya ada bab-bab yang bisa digabung saja, misalnya ada bab 3, kemudian bab apa, bab 3, bab 4 misalnya di situ antara dua bab itu barangkali bisa digabungkan begitu ya, atau pendek juga ya. Nah itu beberapa hal dari teknis buku ini yang kemudian yang terakhir dari buku ini saya kira ada beberapa kalimat yang terlalu panjang ya, dan cenderung memiliki satu tema memiliki lebih dari satu tema dari dalam satu paragraf. Ini saya kira akan membuat agak berat bagi pembaca gitu ya. Bisa tangkap maknanya, tetapi mungkin ada semacam keberhentian kenikmatan ya untuk membacanya. Karena itu barangkali bisa menggunakan beberapa kalimat efektif saja ya, pendek tetapi langsung kepada apa yang dimaksud sebetulnya, sehingga membantu para pembaca untuk menikmati lebih dalam dari karya yang saya kira secara tema cukup berat ya, etika ya. Jadi kita bisa kembali jauh ke zaman Aristoteles untuk melacak pemaknaan dari konsep itu ya. Nah, kemudian yang terakhir sekali saya ingin menganjurkan untuk membaca untuk melengkapi buku. Saya lihat belum ada di kepustakaannya, misalnya studi-studi dari Cohen tadi itu, kemudian Steinberg gitu ya. Kalau Cohen itu dia nulis soal ground of professional ethics ya. Menarik kali studi itu ya, dan itu studi ya agak empirik dan dibantu juga oleh pemaknaan teoritik, sehingga memperkaya pemahaman kita soal etika kaum profesional. Saya kira begitu dulu sekedar lemparan isu dari saya soal diskusi kita hari ini, khususnya tentang buku yang saya kira menarik ini dan jarang disentuh oleh banyak kita ya. Ada kecenderungan saya lihat pembicaraan soal etika seolah-olah berada atau menempatkan diri sebagai lahan kering, atau ya sebagai lahan kering, sehingga jarang kita sentuh gitu. Kita lebih banyak suka berada di lahan-lahan subur ya, yang mungkin bisa banyak proyeknya, bisa banyak ininya segala macam. Nah etika kita jarang menyentuh. Saya kira menarik dan sumbangan penting dari Mas Ulum dan Mas Lutfi menulis soal ini ya. Saya kira begitu saja. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.